Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dilimpahkan rahmat dan taufik oleh Allah, sehingga kita tetap diberikan kesehatan dan masih merasakan nikmatnya belajar di masa muda. Amin. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah buwot, melanjutkan materi yang kemarin, yakni hudud dan hikmahnya. Kali ini yang akan kita bahas adalah buwot. Nah, sebelum kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, kemarin kan sudah kita bahas tentang hudud, definisinya hudud, lalu dasar-dasar hukumnya hudud, pembagian hukuman hudud, bentuk hukuman hudud. Nah, mungkin kalian masih ingat ya yang kita bahas kemarin itu. Yang pertama ini definisi hudud. Hudud adalah apa? Mungkin masih ingat? Nah, jadi hudud adalah hukuman untuk orang-orang yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau di LKS kalian itu juga sudah ada dasar hukumnya, yakni dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Lalu apa saja yang dikenai sanksi hudud? Yang pertama yakni adalah zina, dibagi menjadi dua, yakni zina muhsan dan ghairu muhsan. Lalu yang kedua qadhf, yang ketiga mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan. Lalu yang keempat mencuri, yang kelima membegal, lalu yang keenam murtad. Dan sekarang akan kita sambung, yakni materi tentang buwot. Nah, mungkin kalian sudah mempelajari yang di LKS kalian apa itu definisi dari buwot, atau kalian sudah mencari dalam artikel-artikel yang lain apa itu definisi buwot. Buwot adalah kelompok orang-orang Islam yang berbeda pendapat atau memberontak atau menentang dengan imam yang ada. Nah, definisi buwot seperti itu. Nah, di sini imam tidak bisa diartikan pemimpin negara dalam zaman sekarang, karena imam di sini yang dimaksudkan adalah imam adalah seorang pemimpin yang memimpin negara Islam, pemerintahan Islam. Ya, kalau sekarang kan pemerintahan Islam itu sudah tidak ada. Sekarang negara sudah menjadi banyak, ada yang negara dengan republik, ada yang dengan kerajaan. Nah, sekarang sudah beda-beda. Jadi kalau untuk istilah imam zaman sekarang itu sudah tidak ada. Lalu apa toh syarat-syarat untuk menjadi imam? Yang pertama yakni imam itu harus Islam. Tidak boleh orang non-Islam tidak boleh menjadi imam. Lalu yang kedua mukallaf, artinya sudah balik atau dewasa dan mempunyai akal yang sehat. Lalu yang ketiga merdeka, tidak budak. Lalu yang keempat adalah orang yang adil. Nah, di sini orang yang adil diartikan bukan orang yang fasik. Orang yang fasik itu artinya orang yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Nah, syarat yang kelima yaitu laki-laki. Lalu yang keenam yakni sempurna fisiknya. Nah, di sini sempurna fisiknya maksudnya fisik anggota komunikasi, ya, yakni bibir, artinya bibirnya seorang imam itu harus bisa berbicara. Lalu yang kedua telinganya bisa mendengar. Nah, itu termasuk syaratnya. Lalu yang ke-7 yakni harus dari Bani Quraisy atau dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ke-8 harus berani. Yang ke-9 harus seorang yang mujtahid atau orang yang sangat luar biasa cerdas dan jeniusnya. Lalu yang ke-10 yakni adalah orang yang pandai berpendapat atau mempunyai pemikiran-pemikiran yang jenius. Nah, kalau untuk zaman sekarang ya, untuk
bugot itu masih ada, atau kelompok orang-orang Islam yang berbeda pendapat atau menentang dengan imam atau pemimpin yang ada itu di sini sekarang itu masih ada. Nah, tapi untuk imam, untuk seorang imam yang memenuhi syarat untuk zaman sekarang, zaman akhir ini sudah tidak ada. Karena sekarang adalah zaman akhirnya sudah tidak bisa kita temukan orang yang adil atau pemimpin dari Bani Quraisy. Selain itu sudah tidak ada lagi negara dengan pemerintahan Islam. Nah, jadi seumpama kok ada sekelompok orang, katakanlah kalau di Indonesia itu adalah HTI. HTI itu kan segerombolan kelompok orang Islam yang menentang kinerja Pak Presiden kita, yaitu Pak Jokowi. Nah, apakah itu bisa terkena buot? Tidak bisa, karena seorang Pak Presiden kita, Pak Jokowi itu tidak memenuhi syarat-syarat sebagai imam. Samping itu di Indonesia bukan negara dengan pemerintahan Islam. Nah, jadi mereka itu termasuk buot, tapi tidak bisa terkena buot. Nah, jadi seperti itu. Lalu syarat jatuhnya buot yang pertama adalah punya pasukan perang. Artinya di sini seorang dalam kelompok orang-orang Islam yang menentang imam tadi itu harus punya pasukan. Artinya dia tidak individu, dia tidak sendiri, dia mempunyai organisasi. Lalu yang kedua yakni menentang imam. Nah, ini kasusnya. Lalu yang ketiga mempunyai alasan yang kuat. Terus bagaimana cara melakukan tindakan pada pelaku yang melakukan buot, pada tindakan buot? Nah, itu ada prosedurnya, tidak langsung kalau buot langsung terkena sanksi. Nah, tidak begitu, itu ada prosedurnya. Untuk yang pertama, setelah seorang atau pelaku buot, orang-orang Islam yang menentang atau memberontak imam, nah itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah seorang imam itu mengirimkan utusannya untuk mendatangi si pelaku bugot tadi dengan maksud agar mengetahui sebab-sebab pelaku bugot tadi melakukan pemberontakan. Nah, itu langkah pertama. Setelah seorang imam mendapat informasi tentang sebab-sebab bagaimana pelaku bugot tersebut kok melakukan tindakan pemberontakan tadi, lalu langkah kedua, imam, jika memang hal itu terjadi pada imam, nah setelah itu langkah yang harus diambil adalah seorang imam harus menghilangkan kedzaliman tersebut sebagaimana alasan yang disebutkan oleh seorang pelaku bugot tadi. Nah, terus artinya di sini seorang imam harus memperbaiki diri atas kedzaliman yang telah diperbuat. Lalu setelah memperbaiki dari kedzaliman yang telah diperbuat seorang imam, tapi si pelaku bugot masih saja melakukan pemberontakan, lalu tahap yang ketiga yakni si pelaku bugot harus dinasihati dahulu. Nah, harus dinasihati, tapi jika masih memberontak wajib diperangi tanpa meriam. Nah, itu yang zaman dulu senjata yang matikan itu meriam. Kalau untuk zaman sekarang ya sudah banyak senjata yang matikan. Nah, itu diperangi tapi tidak boleh memakai senjata yang matikan sampai kembali sadar dan taat. Nah, tapi bagaimana kalau ada yang terbunuh? Nah, itu tidak apa-apa, tidak terkena artinya hukuman orang yang membunuh, itu tidak apa-apa. Nah, lalu yang terakhir yakni hikmah bugot. Nah, tindakan hukum terhadap bugot ini tentu juga ada hikmahnya. Yaitu hikmahnya di sini hanya saya sebutkan satu dan mungkin sudah lengkap di artikel yang sudah saya share di grup WhatsApp masing-masing. Nah, yakni di sini terjadinya kedamaian dan kerukunan di dalam masyarakat. Juga agar seorang imam mempunyai kebebasan untuk bertindak. Nah, jadi hikmahnya itu. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca di artikel saya masing-masing. Nah, sekian untuk pelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau melalui chat pribadi. Nah, untuk tugas kalian ada di video terakhir, silakan dikerjakan. Dan untuk batas pengumpulannya saya tunggu sampai nanti jam 12 siang. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Cukup sekian.
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.